Pagi itu Kanaya tidak berniat berinteraksi dengan siapapun. Dia hanya ingin mengurung diri di dalam kamarnya. Kamar yang berada di rumah orang tuanya. Biarlah jika tiba-tiba ada hantu yang nongol. Mungkin hantu tersebut bisa diajak curhat. Seketika Hera menelpon. Tadinya tidak ingin Kanaya angkat. Namun si mama yang kebetulan lewat di depan pintunya menegur jika ponselnya berisik. "Kenapa lagi?" tanya Hera tanpa kalimat pembuka dan langsung menodongnya. "Nggak apa-apa, Ra," jawab Kanaya. "Nggak apa-apa, di mananya?" Kanaya tidak menceritakan apapun, hanya terisak lirih dengan Hera yang setia diam mendengarkan. Hingga Hera sendiri yang menyimpulkan, ada sesuatu di antara Kanaya dan Nagara. Wanita yang tengah mengandung itu tidak bercerita apapun kepada orang tuanya. Menurutnya urusan rumah tangga, hanya perlu diketahui dan diselesaikan oleh dirinya dan Nagara saja. Tidak perlu melibatkan orang lain. Mungkin hal tersebutlah yang kemudian membuat Nagara keheranan tatkala dia tandang dan semuanya masih sama. "Kenapa ngeliatin aku kayak gitu?" tanya Nagara. Kanaya akui dia juga salah. "Well, if you wondering," dia tidak menyesal sedikit pun karena ingin memiliki anak. Akan tetapi karena dia ikhlas bukan berarti Kanaya tidak diperbolehkan merasa lelah, takut dan perasaan campur aduk lainnya kan. Soal ucapannya yang berkata jika ia tidak bisa mengabaikan bayangan masa depan Nagara soal anak, itu tidak sepenuhnya benar. Sebab Kanaya juga ingin memiliki buah hati. Ucapan Nagara semalam sempat menusuk ke dalam hatinya. Tapi kalau dipikir lagi, memang tidak ada yang memaksa Kanaya untuk hamil. Nagara bahkan sudah menanyainya berkali-kali tentang hal tersebut. "But sometimes," ucapan laki-laki itu terlalu menyakitkan. "Kamu mau nginep apa pulang, Nay?" tanya Nagara. Nagara duduk di dekat bingkai jendela, menatap keluar. Sedang Kanaya setia di pinggiran kasur. Tidak berencana mendekat. "Nginep," jawabnya lirih dan ketus. "Kok gitu? Maksud aku, kalau gitu aku pulang ya? Atau kamu mau aku nginep juga?" Enggak deng, aku pulang hehe," kata Nagara. Kanaya menoleh. Bagaimana bisa laki-laki itu sekarang bersikap manis seolah semalam tidak berteriak kepadanya dengan wajah penuh amarah. "Lo punya kepribadian ganda kah, Nagara?" batin Kanaya. Nagara yang ditatap seintens itu akhirnya mengalihkan pandangan. Pura-pura melihat ke seisi kamar yang bahkan sudah dihafalnya di luar kepala setiap inci sudut yang ada. Dengan mata yang berkedip cepat. "Agar berhenti berair. Tadi kenapa nggak bolehin aku nggaku ke papa kamu?" tanya Nagara. Abis bertemu dengan Kanaya di ambang pintu. Nagara memilih turun lagi ke bawah lantas tiba-tiba berlutut di depan papa Kanaya yang tengah menonton siaran di televisi siang itu. Membuat beliau kelabakan. "Weladalah, kamu mau ngelamar papa, Gar?" canda papa Kanaya. Nagara tidak bisa menyahuti candaan itu karena kepalanya sibuk bertikai. Antara menggaku atau memilih tidak memberitahu. Hingga Kanaya datang dari lantai atas dengan langkah tergesa. "Naya, jalan aja. Jalan. Please. Jangan lari-lari." Pekik Nagara panik. Lalu perempuan itu menurut dan segera menarik tangan Nagara tanpa sepatah kata pun guna kembali ke lantai atas. "Inclan. Berisik. Sana pulang," kata Kanaya. "Bapek BAPACK. Nagara, halo. Jovan, apa neh, Pak Haji? Gue masih single, asoy, geboy." Nagara, siapa tahu bentar lagi jadi calon bapak. Jovan. "Hai dan, calon bapak begimana? Cewek mana yang ditojos sama Jovan?" Jovan. "Jovan, apa maksud dan tujuan bikin grup gini?" Jovan mengalihkan pembicaraan begitu saja. Nagara, hehe. "Minta sarannya dong. Jovan, kemarin minta ditemenin ke klub. Sekarang minta saran. Nggak bisa ye urusan rumah tangga lo diurus sendiri. Atau kalau mau minta gue ikut andil, minimal ajak gue join ke hubungan lo sama Nay deh."
Nagara removed Jovan from the group. Nagara, biar nggak berisik. Jadi gini, Dan. Hai Dan, lah kalau cuman berdua, ngapain bikin grup, Ogep? Nagara, lah iya. Nagara added Jovan to the group. Jovan, canda elah, sensi banget. Hamil lo. Hai Dan, lah sejak awal Nai hamilkan si Gara yang kebagian ngidamnya. Jovan, pantes, sekarang juga emosinya nggak stabil kayak ABG. Nagara, ini mau hujat gue sampai berapa lama? Biar abis itu gue bisa lanjut minta saran. Hai Dan, udah, saran apaan? Nagara, gue mesti gimana ya? Hai Dan, tadi lo ke rumah mertua lo tuh jadi nggak ku apa kagak? Kata gue sih selesain dulu berdua. Nagara, enggak. Nai kayak cegah gue buat ngomong gitu. Hai Dan, oh bini lo pola pikirnya lebih dewasa ternyata. Nagara, terus gue pulang. Nai masih nginep di sana, nggak tahu sampai kapan. Jovan, orang tua Nai nggak curiga. Nagara, enggak. Soalnya jarak rumah gue ke kantor lebih dekat dan gue takut kena macet, kalau berangkat dari rumah mertua. Tapi kalau Nai nginepnya kelamaan ya pasti curigong. Jovan, lo ikut nginep aja lah. Kalau takut macet, lo berangkatnya dari subuh. Nagara, masalahnya apa mau Nai sekamar sama gue? Hai Dan, ngeliat gimana Nai yang nggak gerasa gerusu kayak lo. Dia pasti bakal balik ke rumah, besok mungkin. Dia lagi nenangin pikiran aja paling. Jovan, besok-besok lagi jangan ajak gue nemenin lo, Gar. Jovan, pertama, gue jadi mesti ikut mikir kayak gini, thanks to Haidan yang mau-mau aja direpotin sama lo. Kalau gue, jujur kagak bisa. Gue bagian ngehujat aja. Jovan, kedua, gue jadi pusing nyari cewek. Maksud kalimat terakhir Jovan, bukan pusing mencari perempuan untuk dijadikan pacar karena merasa tertekan dengan dua orang temannya yang sudah menikah. Namun dia pusing mencari perempuan yang semalam tidur dengan dirinya. Alasan Jovan yang tiba-tiba ngilang pagi itu, karena sejak malam memang Jovan sudah keluar. Waktu di dalam kamar, dia pikir Nagara masih di bawah. Makanya Jovan tandang ke lantai dasar lagi. Membelah kerumunan, yang makin larut justru semakin ramai. Padahal orang yang dicarinya itu tidur tepat di sebelahnya. Abis terlelap sejenak, Jovan bisa merasakan kesadarannya sedikit pulih. Sampai bukannya menemukan Nagara dia malah bertemu Ola yang tengah duduk di depan meja bartender dengan wajah memerah dan sudah sepenuhnya mabuk. Jovan menggelengkan kepalanya berulang kali untuk menganalisa apakah perempuan itu betulan Ola atau bukan. Dia juga perlahan mendekat dengan jalan sempoyongan. Lo kok kesini lagi? Teriak Randy, bartender yang tadi memapahnya ke atas, di antara bising musik yang memekakan telinga. Naas, Jovan tidak membalas kalimatnya dan malah menunjuk perempuan di sampingnya. Dia sama siapa? Tanya Jovan. Nggak tahu, sendiri. Baru pertama kali kayaknya. Gue belum pernah lihat mukanya. Minum 2 gelas juga udah langsung teler gitu, jawab Randy. Dengan wajah yang sama memerahnya, Jovan menunduk dan menyamakan wajahnya dengan wajah Ola. Jadi telunjuknya menusuk-nusuk pipi perempuan itu, hingga membuat Ola mengerang. Cewek goblok, gumam Jovan. Lalu merangkul bahu perempuan itu. Ola sempat menolak dan mengenyahkan badan Jovan. Namun tenaganya kalah jauh, apalagi dengan keadaan mabuk seperti sekarang. Pulang. Gue antar, kata Jovan. Dan bukannya betulan melakukannya. Jovan malah membawa perempuan tersebut ke lantai atas dan memasuki salah satu kamar yang masih kosong. Pagi harinya ia terbangun dengan kepala yang sakitnya bukan main dan perasaan bersalah tatkala sayup-sayup teringat akan tindakannya pada Ola tadi malam. Hingga dengan cepat Jovan bangkit dan pergi ke tempat perempuan tersebut. Tetapi gerbang kosnya digembok dan tidak ada satupun penghuni yang ada, yang bisa Jovan mintai tolong. Jovan, dek, lo ada nomor Ola nggak? Safire, berapa kali gue bilang, stop panggil gue adek.
Safire, ada, kenapa? Lo beneran naksir? Dibilang lo bukan spek idamannya, Bang. Jovan, bagi. Safire, bentar, nanya yang punya dulu. Boleh apa enggak? Jovan, ribet, tinggal kasih apa susahnya. Safire, enggak sopan. Basic manner, abang. Jovan, mau beli album cewek K-pop lo yang mana? Gue bayarin. Safire, lebih besar dari Kak Ola. Safire, Kiki, gue pikir-pikir dulu ya, Bang. Awas jangan dimacem-macemin tapi. Jovan, lo telat ngasih tahunya. Safire, abang. Kak Ola diapain? Jovan, bercanda, princess. Tadinya Jovan berniat menghubungi lewat akun Twitternya. Namun dia sudah tidak menemukan akun milik Ola. Kemungkin besar ganti username. Brengsek, gue lupa lagi keluar di mana. Udah. Tanya Haidan. Udah tapi belum beres. Terserah mereka aja deh mau gimana, jawab Nagara. Begitulah ucapan Haidan sehabis Nagara selesai sesi curhat di grup dadakan yang dibuatnya. Nah, nggak ada cerita ke kamu. Aku pikir cerita, kata Haidan. Enggak kek, jawab Kanaya. Haidan tiduran di ranjang, berbaring dengan kepala yang bersandar di headboard. Lelah sekali, seharian ini menghadapi Nagara. Siangnya abis pulang, dipikir bisa leha-leha, nyantai bareng Hera. Haidan lupa ada janji dengan pemilik rumah yang mau ia beli. Akhirnya tandang lagi. Di perjalanan, dia sempat menghela napas beberapa kali. Membuat Hera menoleh. Aduh maaf ya, kamu jadi nyetir lagi. Kalau aku minta diajarin nyetir, kamu mau nggak? Biar kalau kamu capek, bisa gantian. Atau kalau mau kemana-mana, kamu nggak perlu nganterin, kata Hera. Sejak menikah, jika Haidan ada di rumah, setiap kali Hera ingin pergi keluar pasti akan diantar olehnya. Padahal biasa juga naik ojol. Boleh, jawab Haidan. Aku cemen banget ya. Naik motor nggak bisa. Naik mobil apalagi. Bisanya naik odong-odong doang kayaknya, kata Hera. Naik di atas aku juga jago, canda Haidan. Idan. Seru Hera. Saat selesai melihat-lihat, keduanya sepakat untuk tidak merombak bagian manapun, sebab bangunannya juga masih kokoh. Paling hanya akan mengecat ulang semua tembok. Dan mencari furnitur yang ada mengisi rumah. Jadinya Dea, dibeli. Kini Haidan berbaring dengan pakaian yang belum diganti. Masih mengenakan celana jeans dan kaos lengan pendek warna hitam bergambar band Nirvana. Kamu sana mandi, suruh Hera sambil mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Mager, jawab Haidan. Buruan, desak Hera. Kasih aku motivasi, pinta Haidan. Hera lantas berjalan mendekat dan segera duduk di atas tubuh Haidan. Membuat laki-laki itu terperanjat dan mengangkat kepala kaget. Motivasi, Ra. Moti. Kata Haidan. Kalimat Haidan terjeda sebab dengan sengaja Hera bergerak maju mundur secara teratur di atas tubuhnya. Tepat di bagian pertengahan. Membuat Haidan membanting kepalanya ke bantal dan memejam erat. Tangannya meremas kedua pinggul Hera kuat. Beneran jago aku mah naik di atas kamu, ujar Hera sembari memerhatikan raut wajah Haidan. Hera. Desah Haidan. Apa? Tanya Hera. Kamu mau mandi lagi? Tanya Haidan di sela desahnya yang mesti ditahan. Mau. Bareng kamu, jawab Hera. Mas Garanya pulang kok kamu malah nginep di sini, Nay? Besok pagi yang nyiapin sarapan sama bajunya siapa? Cerocos mama ketika Kanaya tengah menyantap makan malam. Dia terdiam sejenak dan berhenti mengunyah nasi yang bahkan sebetulnya enggan Kanaya makan. Namun dia tidak boleh egois, ada nyawa lain di dalam perutnya. Bisa nyiapin sendiri, jawab Kanaya. Kasihan. Besok-besok lagi jangan gitu ah, kata mama. Salah dia sendiri, nggak mau disuruh nginep di sini, bela Kanaya.
Kanaya masih mencoba membela dirinya sendiri sebab tadi papanya sempat menyuruh Nagara untuk menginap juga, namun laki-laki itu menolak dengan dalih takut kena macet di keesokan hari saat berangkat bekerja. "Kalian nggak lagi berantem kan?" tanya Mama. "Nggak. Dari tadi kan akur-akur aja. Mama nggak ngeliat kita saling lempar tinju satu sama lain kan?" jawab Kanaya. Si Mama berdecak. "Bukan itu maksud Mama. Kalau seumpama ada masalah, kamu jangan suka kabur-kaburan kayak dulu," kata Mama. "Masa udah punya suami, masih suka tiba-tiba minggat dari rumah," lanjut Mama. Oh iya, Kanaya jadi teringat dengan kebiasaan buruknya itu dulu. Dan sekarang bukan dirinya yang melakukan hal tersebut melainkan Nagara. Bahkan sampai detik ini suaminya itu belum membahas perihal apapun soal pertengkaran mereka. He acts like nothing happened. Kanaya jelas tidak tahu kemana perginya Nagara semalaman dengan dirinya yang meringkuk di bawah selimut dengan air mata yang mengalir deras. Mungkin di tempat Hayden atau asistennya, Jovan. Seperti kejadian tempo hari. Usia pernikahan mereka sudah bukan lagi muda. Banyak masa-masa yang sudah dilewati. Dan perkelahian seperti ini hanya terjadi 3 kali. Yang pertama saat mereka sama-sama lelah dengan kesibukan masing-masing dan berakhir saling adu nasib siapa yang paling menderita. Yang kedua saat Kanaya tersinggung dan perkataan Nagara perihal "anak aku", dan yang paling parah sekarang. Ini kali pertama Nagara berucap dengan nada tinggi hingga membuat sekujur tubuh Kanaya bergetar hebat. Siang itu Kanaya akhirnya pulang ke rumah dengan diantar taksi. Sejak masa kehamilan, Kanaya makin merasa rawan jika memesan ojek atau taksi online. Entah mengapa dia merasa parno apalagi dengan banyaknya pengalaman kasus pelecehan yang dialami perempuan saat menaiki transportasi tersebut. Dia keheranan saat mendapati mobil Nagara yang masih terparkir di garasi pun dengan pintu rumah yang tidak dikunci. Dengan sedikit perasaan was-was, Kanaya segera masuk dan menuju ke dalam kamar. Hanya untuk mendapati ruang tersebut masih gelap dengan gorden yang tertutup rapat. Cepat-cepat Kanaya singkap hingga cahaya matahari berhasil masuk. Memperlihatkan Nagara yang terbaring di atas kasur dengan keringat yang membanjiri seluruh tubuhnya. "Hei, kamu demam?" seru Kanaya yang tidak bisa menyembunyikan raut panik dan terkejutnya tatkala ia menempatkan telapak tangan ke atas dahi suaminya. Untuk memastikan, Kanaya lantas mengambil termometer dan mengecek suhu tubuh Nagara yang ternyata berada di angka 40 derajat Celcius. Nagara hanya bergumam pelan sebab tidak memiliki tenaga untuk menjawab. Istrinya pun segera membuka lemari dan mengambil kaos baru untuk dikenakan Nagara. Sebab baju laki-laki itu sudah basah oleh keringat. Kanaya lantas duduk di pinggiran kasur dan membuka kancing piyama Nagara satu per satu. "Naya," panggil Nagara dengan suara pelan dan mata yang terbuka samar. Gumam Kanaya. Dia terlalu fokus dengan kegiatannya sekarang hingga tidak memerhatikan jika Nagara telah meneteskan air matanya. "Jangan pergi. Hiks. Maaf. Maaf," kata Nagara. Badannya diangkat sebentar dulu. "Aku pakein baju," kata Kanaya. Kanaya tidak menghiraukan racaunya suaminya. Setelah Nagara melakukan yang diminta, Kanaya lantas mengelap badan laki-laki tersebut dengan handuk dan memakaikan kaos. "Bentar, aku panggil dokter," ujar Kanaya. Nagara menggeleng dengan menggenggam pergelangan tangan Kanaya. "Kalau gitu aku ke apotek, beli obat," kata Kanaya. Nagara tetap menahannya. "Terus maunya gimana?" rang Kanaya frustasi. "Jangan pergi," ulang Nagara. Lagi-lagi dua kata itu terucap dan Nagara terus merapalkan kata maaf. Istrinya tidak menjawab atau menggubrisnya. Kanaya malah tandang mengambil baskom berisi air hangat dan handuk untuk mengompres Nagara. "Nay, dingin," keluh Nagara. "Syukurin," jawab Kanaya. "Mau peluk," kata Nagara. "Ada guling," balas Kanaya. Begitulah keadaan Nagara ketika suhu badannya sudah menurun drastis dan Jovan datang ke rumah mereka dengan membawakan obat pesanan dari Kanaya.
Si perempuan sempat bertanya mengapa Jovan tidak memberitahukan keadaan Nagara. Asisten suaminya itu dengan tampang tanpa dosanya berkata jika ia lupa. Sedangkan Nagara sendiri jelas tidak memiliki keberanian untuk menelpon atau mengirimkan pesan. Nagara sudah merasa tidak enak badan sejak semalam dan saat pagi malah makin parah. Badannya terasa menggigil. Karena Nagara hanya berkata tidak enak badan, Jovan kira masih sanggup untuk merawat dirinya sendiri. Dia nggak expect akan tepar. Jovan lantas pergi begitu saja. Katanya masih ada urusan. Sepertinya tidak bohong atau basa-basi semata sebab dia terlihat buru-buru sekali. Kini Kanaya tengah menyuapi Nagara yang ternyata sejak pagi belum makan apapun. Aku minta maaf MMMPP, kata Nagara. Nagara tidak menyelesaikan ucapannya dengan jelas karena istrinya sudah lebih dulu menjejali mulutnya dengan nasi. Hingga dengan cepat Nagara mengunyah dan menelannya meski mulutnya terasa pahit agar bisa kembali bicara. Aku minta, lanjut Nagara. Dia menggeleng kuat ketika Kanaya sudah akan memasukkan nasi ke dalam mulutnya lagi. Hingga kepalanya semakin terasa pusing. Kenyang. Oke, kata Kanaya. Tanpa menunggu jawaban dari laki-laki tersebut, Kanaya menyimpulkan begitu saja. Dia lantas beranjak. Sejak tadi wajahnya sangat datar dan tidak menunjukkan kesan ramah sama sekali. Jovan yang baru pertama kali melihatnya seperti itu langsung bergidik ngeri dan melotot ke arah Nagara ketika ia berdiri di belakang Kanaya. Seolah berkata, mampus, Gar. Naya udah mau ngobrol atau belum? Tanya Nagara. Mas mau minta maaf, kata Nagara. Tidur. Nggak usah banyak ngomong, ujar Kanaya lalu mengenyahkan tangan Nagara yang sejak tadi mencekal lengannya. Seenggaknya biarin aku ngomong dulu. Abis itu kalau kamu masih mau ngehindar atau apapun, silakan, pinta Nagara. Si perempuan kemudian mengambil tempat di sisi sebelah kiri kasur. Langit sudah menggelap dengan semburat jingga yang masih sedikit terlihat. Aku minta maaf, kata Nagara. Kamu nggak capek ngomongnya? Aku aja udah muak dengernya, balas Kanaya. Nggak. Aku bakal terus minta maaf sampai kamu maafin aku, tegas Nagara. Kalau ada kata yang bisa mengungkapkan rasa penyesalan dan pengampunan lebih dari kata maaf, Nagara akan mengucapkannya. Aku nyesel. Maaf udah bentak-bentak kamu. Maaf udah ngomong kasar ke kamu. Maaf nggak bisa jadi suami yang baik buat Nay, kata Nagara. Kanaya menghela napasnya. Dan menggeleng samar sebagai tanggapan atas kalimat Nagara. Kamu benar. Aku masalahnya. Aku yang selalu pingin dimengerti. Bukan salah kamu. Semua omongan kamu juga benar, kata Kanaya. Bukan cuma aku yang capek, tapi kamu juga, lanjut Kanaya. No. It's not like that. Aku yang salah. Wajar kalau kamu ngeluh ke aku. Dan nggak seharusnya aku malah melampiaskan emosi aku ke kamu, cuman karena aku juga lagi capek, kata Nagara. Aku tahu omongan aku jahat banget dan nggak pantas buat kamu maafin. Tapi aku harap ada yang bisa aku lakuin buat nebus rasa sakit hati kamu karena aku, lanjut Nagara. Aku capek. Kamu capek. Kita berdua sama-sama capek. Ayo pisah, kata Kanaya. Nggak mau. Nggak mau. Nay, jangan gitu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku jahat banget. Kamu boleh hukum aku apapun. Asal jangan minta pisah, seru Nagara. Napas Nagara memburu. Dadanya naik turun. Kamar. Pisah kamar. Kita butuh buat menjernihkan pikiran masing-masing. Mulai malam ini aku tidur di kamar tamu, lanjut Kanaya. Nagara terpengkur. Ia pikir Kanaya akan mengajaknya bercerai. Jangan. Aku yang tidur di sana. Kamu tetap di sini, kata Nagara. Mas Gara, panggil Kanaya masih dengan nada datar dan raut wajah dingin. Tatapan matanya dalam dan tenang namun Nagara justru melihat bahaya yang menanti di sana. Nagara merasa lega dan sakit di waktu yang bersamaan.
Lega karena Kanaya akhirnya mau memanggil namanya. Sakit karena perempuan itu memanggilnya dengan nama yang dulu. Yang bahkan sudah lama tidak Kanaya gunakan untuk memanggilnya sebab Kanaya lebih suka memanggilnya, Mas Nana. Jangan banyak berekspektasi. Kalau kamu ngerasa sikap aku jadi beda, itu karena aku udah mulai hilang respek sama kamu, kata Kanaya. Nagara akhirnya paham sikap yang Kanaya maksud beda, salah satunya adalah perempuan itu yang tidak lagi membuatkan bekal dengan bentuk lucu untuknya. Namun dia bersyukur Kanaya masih mau membuatkan. Satu hal besar yang sangat terasa bagi Nagara adalah saat ia pulang kerja dan bertanya perihal keadaan bayi di dalam kandungan Kanaya. Adek hari ini nendang apa enggak, Nay? Tanya Nagara. Nagara kemudian menunduk dan mengecup perut Kanaya lalu mengajak calon buah hati mereka berbincang. Hingga jawaban Kanaya membuat tubuhnya kaku sepersekian detik lalu ia memaksakan senyum simpul. Anak aku anteng kok, kata Kanaya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.